wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anafi. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang program supervisi pendidikan. Yang pertama adalah pengertian program supervisi pendidikan. Program supervisi pendidikan adalah suatu kegiatan yang berisikan rangkaian acara yang dilaksanakan untuk memperbaiki kinerja pendidik ataupun guru dalam upaya meningkatkan situasi belajar yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi program supervisi pendidikan ini adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk memperbaiki kinerja para pendidik ataupun para guru. Dalam hal ini, program supervisi yang baik untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dalam hal 1. Kemampuan menyebarkan kurikulum dalam program triwulan maupun program semester. 2. Kemampuan menyusun perencanaan mengajar atau peserta mengajar. 3. Kemampuan melaksanakan kegiatan belajar dengan baik. 4. Kemampuan menilai proses dan hasil belajar. 5. Kemampuan untuk memberi umpan baik secara teratur. 6. Kemampuan membuat dan menggunakan alat bantu mengajar secara sederhana. 7. Kemampuan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber media pengajaran. 8. Kemampuan membimbing dan melayani murid yang mengalami kesulitan belajar. 9. Kemampuan mengatur dan menggunakan waktu secara efisien untuk menyelesaikan program belajar murid. 10. Kemampuan memberi pelajaran dengan membedakan individu dengan di antara para siswa. 11. Kemampuan mengelola kegiatan belajar dan ekstrakurikuler secara kegiatan lainnya. Yang selanjutnya adalah tujuan program supervisi pendidikan. Tujuan program supervisi pendidikan ada 9. Yang pertama adalah membina guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan. 2. Melatih kesanggupan guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang efektif. 3. Membantu guru untuk mengadakan diagnosis bagaimana kelemahan dari siswa tersebut. 4. Meningkatkan kesadaran terhadap tata kerja demokratis. 5. Memperbesar ambisi guru untuk meningkatkan mutu kerjanya secara maksimal. 6. Membantu mempopulerkan sekolah kepada masyarakat. 7. Membantu guru untuk lebih dapat memanfaatkan pengalamannya sendiri. 8. Mengembangkan persatuan antar guru. 9. Membantu guru untuk dapat mengevaluasi aktivitasnya dalam konteks tujuan perkembangan peserta didik. Jadi membantu guru dalam mengevaluasi dirinya pada kotak tujuan perkembangan peserta didik. Nah, selanjutnya adalah landasan supervisi pendidikan. Salah satu landasan supervisi pendidikan disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 3 yang punya inti penyelenggaraan supervisi pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, perbaikan akhlak dan tata cara beretika. Jadi dalam surat Al-Asr ayat 3 itu supervisi pendidikan itu ada 3 inti, yaitu meningkatkan mutu pendidikan, memperbaiki akhlak dan tata cara beretika maupun dalam hal motivasi guna mencapai motivasi. Namun selain itu, supervisi pendidikan juga dilandasi oleh beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu 1. Ilmiah.
Berarti dalam pelaksanaannya harus sistematis, teratur, terprogram, dan terus-menerus. Objektif berdasarkan data yang dan pengetahuan, menggunakan instrumen, memberikan pengetahuan yang akurat, dapat dianalisa dan dapat dimengatur ataupun menilai terhadap proses pembelajaran. Yang kedua, demokrasi, yaitu dalam melaksanakannya harus berdasarkan dengan musyawarah dan jiwa kekeluargaan. Yang ketiga, ada kooperatif, yaitu hendaknya mampu mengembangkan usaha bersama sehingga mampu menciptakan suatu pembelajaran yang lebih baik. Yang keempat, konstruktif dan kreatif, yaitu dalam pelaksanaannya hendaknya harus membina inisiatif guru serta memotivasi guru untuk aktif mencapai situasi pembelajaran yang lebih baik. Yang selanjutnya adalah sasaran supervisi pendidikan. Menurut Purwanto, yang itu seorang ilmuwan, mengatakan bahwa supervisi merupakan suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan yang efektif. Jadi, menurut Purwanto, sasaran supervisi pendidikan ini adalah membantu guru dan pegawai sekolah yang lainnya, seperti mungkin karyawan, satpam dan sebagainya. Sedangkan menurut tim dosen administrasi Universitas Pendidikan Indonesia menjelaskan bahwa supervisi merupakan bimbingan profesional bagi guru-guru. Bimbingan profesional bagi yang dimaksudkan adalah segala sesuatu yang memberikan kesempatan bagi guru untuk mengembangkan secara profesional sehingga mereka bermaju dan menyelesaikan tugas pokoknya, yaitu memperbaiki dan meningkatkan kualitas siswa atau murid. Jadi menurut Universitas Pendidikan Indonesia mengatakan bahwa supervisi merupakan pembimbingan profesional bagi guru-guru yang dimaksudkan segala usaha yang memberikan kesempatan untuk guru untuk berkembang secara profesional sehingga memperbaiki dan meningkatkan proses belajar siswa ataupun murid. Yang selanjutnya adalah program kerja supervisor. Dalam program kerja supervisor harus memiliki konsep bahwa dia adalah seorang individu yang memiliki tugas utama, yaitu meningkatkan pengajaran dan kurikulum melalui bantuan layanan baik perseorangan maupun kelompok terhadap guru-guru. Jadi dalam program kerja supervisor harus memiliki konsep bahwa dia adalah seorang individu yang memiliki tugas utama meningkatkan pengajaran dan kurikulum. Peranan dalam program kerjanya supervisor juga mempunyai peran, yaitu menciptakan suasana sedemikian rupa, yaitu suasana yang aman, tenang, dan damai sehingga guru-guru merasa aman bebas. Dalam apa? Dalam mengembangkan potensi dan daya hasil mereka dengan penuh tanggung jawab. Suasana yang demikian hanya terjadi bila kepemimpinan dari supervisor itu bercorak demokratis dan otokratis. Jadi suasana yang tenang, yang nyaman itu akan dicapai apabila seorang supervisor itu memimpin dengan corak demokratis dan otokratis. Kebanyakan guru seolah mengalami kelumpuhan timpa
tampak inisiatif dan dairatif karena supervisor dalam melakukan interaksinya bersifat mematikan kemungkinan perkembangan guru. Kunanda dalam hal ini mengatakan, di samping sebagai seorang besar dengan berbagai fungsinya, supervisor juga berperan sebagai satu koordinator, konsultan, pemimpin kelompok, dan evaluator. Jadi menurut standar itu di dalam program kerja supervisor harus dengan empat fungsinya, yaitu koordinator, konsultan, pemimpin kelompok, dan juga evaluator. Baik, saya kira sudah cukup presentasi saya dari hari ini. Apabila ada kurang yang sangat banyak ini, saya minta maaf yang besar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.